Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد فقال الله تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan tentunya Allah memberikan kesempatan untuk terus berbuat baik, terus berbekal. Dan di antara bekal kita adalah dengan kita mempelajari ilmu agama, dengan kita mempelajari kitab suci kita, baik itu dari membaca dan mempelajarinya. Semoga kita mendapatkan syafaat Al-Quran yang kelak akan menjadi penolong untuk siapa saja yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kita lanjutkan sekarang surat Al-Baqarah sampai ke 126 sekarang ya. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وإذ قال قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hanya ada beberapa yang merah saja di sini. Wa in dan ketika qala Ibrahim berkata, dan ketika berkata siapa Ibrahim, ya, dan ketika Ibrahim berkata, Rabbi, ya Tuhanku, doa ya. Jadi berkata di sini maksudnya adalah berdoa. Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, ya Allah, ij'al, jadikanlah hadza ini baladan apa? Negeri. Berarti hadza baladan, negeri ini, ya. Jadikanlah negeri ini aminan, yang aman. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Itu doanya Nabi Ibrahim. Maksudnya negeri ini negeri apa? Wa hadzal baladil amin, itu Makkah, ya. Watin wazaitun waturi sinin. Bahkan Allah bersumpah, ya, dalam firman-Nya, wa hadzal baladil, dan demi negeri yang aman ini. Nah, itu negeri Mekah, kota Mekah. Warzuq, dan rizkikanlah, ya, berikanlah rizki, rizkikanlah. Ahlahu, ahlun itu apa? Ahlun, keluarga, penduduk. Di sini maksudnya kalau dalam suatu lingkupnya kecil, berarti keluarga Ahlul Bait, berarti keturunannya Nabi, ya, keluarga Nabi Ahlul Bait. Kalau ahlu di sini dalam konteks negeri berarti penduduk, gitu ya. Jadi tinggal kita cocokkan saja, ya. Masa keluarga untuk penduduk kan tidak pas, gitu ya. Keluarganya, keluarga negeri, ya, berarti maksudnya penduduknya.
penduduknya, rizkikanlah penduduk itu negeri ini maksudnya hunya kembali ke negerinya penduduknya, minas samarot dari buah-buahan, ya. Jadi walaupun tanahnya tandus, tapi rizkikanlah mereka dengan banyak buah-buahan. Itu doanya Nabi Ibrahim ya. Di Mekah sekarang apa yang nggak ada, Pak? Ya semuanya ada. Cuma Nabi Ibrahim meminta syarat, ya. Man amana, siapa yang amanah beriman minhum dari mereka, ya. Siapa saja yang beriman dari mereka, syaratnya harus beriman. Nabi Ibrahim gitu pengennya ya, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, ya. Ulangi ya, wa id qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, Rabbi, ya Tuhanku, ij'al hadza baladan, negeri ini, boleh ini negeri tinggal dibalik-balik ya, negeri ini aminan, yang aman, negeri yang aman, warzuq ahlahu, dan rizkikanlah penduduknya, minas samarat, dari man, siapa yang amanah beriman, minhum, dari mereka, billahi wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ya, jadi doanya Nabi Ibrahim itu ya ada syaratnya. Ya, coba kita langsung terjemahkan. Dan ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang aman, dan rizkikanlah penduduknya dari buah-buahan, siapa yang beriman dari mereka pada Allah dan pada hari. Coba Bu, sama-sama yuk. Idz qala Ibrahim. Ya, mari Pak lanjutkan. Ya. Lanjut dulu ya. Qala, siapa? Allah. Ya. Jawab sama Allah. Kalau Nabi Ibrahim itu doanya harus ada syaratnya, beriman. Cuma kata Allah, waman kafaro, dan siapa ya saja yang kafaro, dia kafir, ya. Kalau Allah itu Maha Pemurah, yang beriman mau kafir dikasih rezeki, gitu ya. Waman kafaro, ya. Oh, nggak peduli yang beriman, yang kafir tak kasih juga, gitu ya, kata Allah. Itu Allah, luar biasanya Allah ya. Nabi Ibrahim syaratnya beriman ya. Kata Allah enggak mesti beriman Ibrahim. Siapa saja yang dia kafir, waman kafaro, gitu ya. Itu kata Allah. Cuma kata Allah, fa umatti'uhu qalilan, maka, atau di sini fa-nya maknanya summa. Apa maknanya summa? Kemudian, ya. Jadi fa di situ ya ada kalanya bermakna maka, ya, ada kalanya bermakna kemudian, ya. Kata Allah kemudian, umat ti'u, matta'a yumatti'u, artinya aku ya beri kesenangan, ya. Matta'a yumatti'u, makanya ada ya pemberian mut'ah,
dalam, bukan mut'ah kawin kontrak ya. Mut'ah itu apa namanya? Ketika sesudah cerai, talak, itu si suami memberikan apa? Gunung gini kalau kita ya, kalau bahasa fikihnya mut'ah, gitu ya. Kemudian aku berikan mereka kesenangan, aku umat yang aku memberikannya, punya kembali keman ya, kesenangan iya, qalilan sedikit ya, summa kemudian at-tarra, it-tarra yat-tarru artinya memaksa, memaksa ya, aku akan paksa ia ila azabin nar, kepada siksa neraka ya, maaf ya, kepada siksa neraka. Wa bisa apa bisa, dan seburuk-buruknya ya, bisa lawannya apa bisa? Ada bisa, ada apa lawannya bisa apa? Ada bisa, lawannya apa? Apa? Nikmat ya. Kalau sebaik-baiknya nikmat, kalau seburuk-buruknya bisa. Bisa syarab, makanya lanjutannya wasaat, saat itu buruk sama saat murtafaqah ya. Ni'mat thawab wa hasunat murtafaqah ya. Bisa ni'mat, dan bisa seburuk-buruknya, maksudnya apa? Neraka itu seburuk-buruknya al-masiru, tempat kembali ya. Siapa yang mau balik ke neraka ya? Orang itu asalnya dari surga, seharusnya kembali ke surga ya, kan Nabi Adam dari mana? Dari surga turunkan ke, nah ini kok baliknya ke neraka lah. Ya, yang mulih itu tempat asal itu surga ya, kok malah baliknya ke neraka. Ya, ulangi, qala ya, Allah berkata, Allah berfirman, waman kafaro, dan siapa yang dia kafir ya. Jadi Nabi Ibrahim itu inginnya yang beriman, kata Allah, Ibrahim ya, bahkan yang kafir pun gitu ya. Nah, cuma faumatti'uhu qalilan, maka atau kemudian aku berikan ia kesenangan ya, aku berikan kesenangan kepadanya ya, hunya kembali ke mana ya, qalilan sedikit ya, sedikit di dunia. Summa kemudian at-tarruhu, aku paksa ia ila azabin nar, kepada siksa neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka seburuk-buruknya tempat kembali. Bi'sanya untuk lafaz nar ya. Nah, coba langsung kita terjemahkan. Allah berkata, Allah berfirman, dan siapa saja yang kafir, maka aku berikan kesenangan kepadanya sedikit, kemudian aku paksa ia kepada siksa neraka, dan seburuk-buruknya tempat kembali ya. Mbak, kita ulangi dari awal. Wa idh qala Ibrahim,
Allah berkata, dan siapa saja yang kafir, maka aku berikan kesenangan padanya sedikit, kemudian aku paksa ia kepada siksa neraka dan seburuk-buruknya tempat kembali. Ya. Kita lanjutkan lagi. Wa il yarfa'u, dan ketika yarfa'u Ibrahim. Nah, jadi di sini ya, subjeknya disebutkan, dan ketika yarfa'u Ibrahim meninggikan. Yarfa'u itu mengangkat atau meninggikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Ya. Yarfa'u itu meninggikan atau mengangkat, ya. Rafa'a yarfa'u. Wa'id, dan ketika yarfa'u Ibrahim meninggikan al-qawaid, pondasi, kaidah. Kaidah itu bahasa Arab, qaidah. Qaidah jamannya apa? Qawaid. Qaidah itu apa kaidah? Kan sering kita dengar kaidah dasar. Kaidah itu pasti landasan. Ya. Kaidah. Nah, ya. Itu kaidah itu bahasa Arab. Qaidah. Ya, bahasa Indonesia jadi kaidah. Ya. Kaidah itu ya dasar, ya. Kaidah hukum berarti hukum dasar, ya. Pondasi minal bait, dari rumah, baitullah maksudnya, ya. Wa Ismail, dan ya. Jadi diakhirkan Nabi Ismail ini ada kisahnya. Kalau Nabi Ismail tidak bersamaan dengan Ibrahim, kan mestinya gini. Wa il yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu. Ya, kenapa Ismailnya diakhirkan? Ya, nah, ada kisahnya, ya. Ya. Jadi Ismailnya diakhirkan, tidak diletakkan sesudah Nabi Ibrahim. Ya, maknanya kan sama. Dan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi dari Baitullah, gitu kan? Ya, itu dari segi makna, ya. Dari segi kalimatnya Nabi Ismail diakhirkan, Bu. Ya. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal, terimalah. Doa kita nih biasa kita baca, ya. Rabbana, ya Allah, taqabbal minna, terimalah minna, dari kami, ya. Ya. Innaka anta kau as-sami'ul alim, maha mendengar, maha mengetahui. Ulangi, wa idzarfa'u Ibrahimu, dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan al-qawaida, pondasi minal bait, wa Ismail, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah dari kami, innaka anta as-sami'ul alim, maha mengetahui, ya. Ini gampang, ya, kosakatanya. Coba langsung kita terjemahkan saja. Dan ketika Ibrahim meninggikan pondasi dari Baitullah, dan Ismail, Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana, Tuhan kami, waj'alna, dan jadikanlah muslimaini, bukan muslimina, muslimaini, ya, Ibrahim dan
Ismail. Dua orang yang berserah diri. Muslimun, ya, muslim, muslimani, muslimaini. Kalau jernya muslimaini. Kalau rafa'nya muslimani. Ya, dengan alif dan nun. Kalau jernya dengan ya dan nun. Muslimain, bukan muslimina. Ya, kalau banyak muslimina, muslimuna, ya, jadi muslimina kalau dengan jer, ya. Wa ja'alna muslimaini laka, kepadamu, dua orang yang berserah diri kepadamu, ya. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, ya. Begitupun jadikanlah seluruh dari keturunan kami, gitu. Ummatan muslimatan, umat yang berserah diri. Karena di sini bentuknya jama, jadi di umat saja, ya. Umat yang berserah diri laka, ya, bagimu atau kepadamu. Ya, jadi muslimah ininya untuk Ibrahim dan Ismail, ya. Ummatan muslimatan lak berarti untuk seluruh keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ari, dua huruf, ya. Ari itu dari kata aroyuri, maknanya memperlihatkan, ya. Nah, jadi kalau kata perintahnya ari, perlihatkanlah. Apa ari artinya? Ya. Doa kita sering pernah dengar doa gini, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al-batila warzuqna jtinabah. Tahu nggak artinya? Nggak tahu. Jadi doanya kayak Beo. Maikum. Tanya Beo, ya. Beo, apa artinya Waalaikum? Maikum. Hafal doanya, ya. Alhamdulillah, ya, minimal hafal lah, ya. Ari itu artinya apa? Perlihatkanlah, dari kata aroyuri, memperlihatkan. Ro'a yaro, melihat. Ari, perlihatkanlah pada kami. Kalau satu Arini, ya. Kalau calon gubernur Airin, Arini, ya. Kalau doanya rame-rame Arina, ya. Arinal haq, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar, ya, yang benar. Dan, ya, warzuqna tiba'ah, ya, berikanlah kami, rezekikanlah kepada kami, ya, kekuatan untuk mengikutinya, ya. Kalau ijtinabah, menjauhinya, ya. Dan perlihatkanlah kepada kami manasik apa manasik haji itu, ya. Manasik itu memang ada pengkhususan untuk haji saja, walaupun dari secara umum dari kata nasaka. Nusuk apa nusuk? Ibadah. Inna sholati wa nusuki, sholatku ibadahku, ya. Nusuk, manasik, cara. Manasikana, cara-cara ibadah haji, kepada kami, ya. Wa tub alaina, dan terimalah tobat alaina atas kami. Innaka anta kau at-tawwabur rahim, maha penerima taubat, maha penyayang, ya. Ini kosakata baru, ari dan manasik saja, ya. Ari apa artinya ari? Perlihatkanlah. Nah, jadi perintah. Kalau memperlihatkan aroyuri, ya. Ari, pendek, ya. Ari itu artinya perlihatkanlah. Jadi kalau kita doa itu kan memohon, ya, walaupun fi'il amr maknanya memohon. Perlihatkanlah, ya. Dan manasik, ya, manasik cara ibadah haji, ya. Coba, gampang, ya. Coba kita langsung terjemahkan. Wahai Tuhan kami, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang yang berserah diri padamu.
dan dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu, dan perlihatkanlah kepada kami cara-cara ibadah haji kami, dan terimalah atas sesungguhnya engkau maha menerima taubat, maha ya. Satu lagi ya, di sini kosakatanya gampang juga nih. Di sini ada wab'ats saja. Wab'ats artinya utuslah. Apa wab'ats? Ib'ats. Utuslah, ba'atsa yab'atsu. Bisa artinya mengutus, bisa artinya membangkitkan. Yaumul ba'ats berarti hari kebangkitan. Wab'ats apa? Dan utuslah. Ada lagi zakka yuzaki, mensucikan. Ya, tazkiyatun nafs, mensucikan diri ya. Yuzaki apa artinya? Mensucikan. Al-Aziz maha perkasa ya. Coba kita langsung terjemahkan. Rabbana wa ba'ats, utuslah fihim ya. Apa fihim? Dalam mereka, maksudnya kepada mereka ya. Di dalam ini kepada, tapi masih di dalam bagian dari mereka gitu ya. Rasulan, seorang minhum, dari mereka ya, bukan orang lain ya, dari bangsa mereka sendiri ya, bukan dari bangsa luar. Minhum yatlu, dia apa? Yatlu, membacakan. Tala yatlu, tilawah. Kalau tilawah artinya apa? Bacaan ya, dari kata apa? Tala yatlu tilawatan. Tilawah itu artinya bacaan. Musabaqah tilawatil MTQ gitu ya. Dia membacakan alaihim, atas mereka, ayatika, ayat-ayatmu. Wa yu'allimu apa? Dia mengajarkan, membacakan dan mengajarkan hum kepada al-kitabah wal hikmata, dan hikmah, hukum-hukum yang ada di dalam kitab. Wa yuzakkihim, dan dia mensucikan mereka dari segala perbuatan syirik. Innaka anta al-azizul hakim, maha perkasa, maha bijaksana. Itu doanya Nabi Ibrahim ya. Dan semuanya doanya terkabul ya. Namanya doa Nabi ya, paten jarang ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini singkat ya. Nah, jadi selesai Nabi Ibrahim itu apa kemarin? Membersihkan. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk keduanya itu membersihkan rumahku. Nah, ya. Jadi termasuk diantara perintahnya Allah adalah membersihkan rumah-rumah Allah. Ya, jangan sampai dibiarkan masjid itu kotor. Ya, jadi jangan orang itu kalau udah ada marbot terlalu ngandelin. Ya, marbot aja tuh. Buat apa katanya gaji marbot? Iya. Ya, itu ya, orang yang tidak ya, tidak peduli dengan masjid ya. Jadi perintah Allah itu kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumah Baitullah ya. Kemudian Ibrahim selesai tadi membersihkan ya, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang sholat ya. Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu hadzal baladil amin, kota Makkah ya, negeri yang aman ya. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Nah, cuma Nabi Ibrahim mintanya bersyarat, ya Allah, berikanlah mereka yang beriman saja gitu ya, kepadamu dan pada hari akhir ya. Disebutkan ya, tanah haram
yang di ayat ini adalah tanah Makkah. Inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya negeri ini yaitu Makkah ya, adalah negeri yang Allah haramkan ya, karena sesuai dengan perintahnya Nabi Ibrahim ya. Ibrahim telah Allahumma inna Ibrahim, ada adanya Nabi Muhammad, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkata faja'alaha harama. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk menjadikan kota Makkah ini negeri yang aman. Sehingga siapapun yang masuk ke dalam kota Makkah, Bapak Ibu, ya, itu merasa aman, tidak boleh diganggu jiwanya, hartanya. Ya, jadi dari zaman dulu ketika ada seorang pembunuh ayahnya, itu bertemu dengan keluarganya. Jadi seorang anak bertemu dengan pembunuh ayahnya di Makkah ketika berhaji, ya, itu tidak bisa membalaskan kisos, tidak bisa mengkisos, gitu ya, membalaskan pembunuhan yang dilakukan orang tersebut. Ya, walaupun dia bertemu langsung dengan, ya kalau zaman dulu bunuh ya bunuh lagi, itu sudah berlaku dari dulu, gitu ya. Tapi ketika datang ke tanah haram aman, ya. Makanya awalam yara anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min haulihim. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa negeri Makkah itu adalah negeri yang aman, kami jadikan negeri yang aman, sedangkan sekitarnya itu terjadi rampok-merampok, gitu ya. Wa inni haramtul madinata haraman ma baina ya ma'zimaiha ya. Dan aku mengharamkan Madinah. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu mengharamkan kota Makkah sehingga menjadikannya kota suci, ya kemudian Nabi Muhammad mengharamkan kota Madinah, gitu ya. Di antara kedua batasnya ya sebagai tanah suci, ya. La yahraqu fiha damun. Tidak boleh ya dialirkan di antara keduanya itu darah. Ya, wala yuhmalu fiha silahun liqital, ya, tidak boleh pula membawa senjata ke dalam dua kota tersebut, kota Makkah, ya. Wala yukhbatu fiha syajaratun illa li'alafin, dan pepohonannya pun tidak boleh ditebang, ada rumput tidak boleh dicabut kecuali untuk makanan ternak, ya. Allah dan doanya Nabi Muhammad, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kami di dalam kota Madinah kami. Allahumma barik lana fi sa'ina. Ya Allah, berkahilah kami ya di dalam sa' kami. Sa' itu takaran, ya. Allahumma barik lana fi muddina. Ya Allah, berkahilah kami di dalam mud. Mud itu sama takaran juga, ada satu sa', ada satu mud, ya. Allahumma ja'al ya ma'al barakati birkatain, ya. Ya Allah, jadikanlah bersama keberkahan ini dua kali lipat, itu kota Makkah dan Madinah, ya. Jadi doanya Nabi Ibrahim seperti itu. Nabi Ibrahim itu bersyarat doanya, ya Allah, jadikanlah rizkikanlah penduduk kota ini siapa saja yang beriman dari mereka kepada Allah, padamu ya Allah. Cuma Allah itu tidak seperti itu, Pak. Kata Allah, waman kafaro, siapa saja yang kafir, ya. Jadi itulah Allah. Allah itu tidak pandang atau tidak pilih kasih. Siapa saja beriman, siapa saja kafir pasti diberikan rizki oleh Allah, ya. Nabi Ibrahim kan ya yang nggak salah juga. Cuma itu tadi, ya. Kok doanya hanya untuk yang beriman, ya. Makanya dijawab oleh Allah. Tidak mesti beriman Ibrahim, ya, mereka yang kafir pun aku akan berikan rizki. Aku berikan dia kesenangan. Hanya sedikit ukuran duniawi saja. Nah, cuma nanti ketika nanti di akhirat, at-tarruhu ila adzabinnar. Aku akan seret ia kepada siksa neraka. Di ayat yang lain, tsumma natarruhum ila adzabin ghalidh, ya. Aku seret ia ke dalam siksa yang keras. Ya, wabi'sal masir, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, baik ya, nanti insya Allah nih kita lanjutkan lagi
tentang kisah Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, ya. Karena Ka'bah itu, Bu, saya tanya, Ka'bah, ya, itu ketika Nabi Ibrahim ada di Makkah, Ka'bahnya sudah ada belum? Hah? Belum. Jadi Nabi Ibrahim itu meninggikan saja atau membangun? Karena Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Adam, gitu ya. Jadi ketika banjir Nabi Nuh itu tersapu, tersisa hanya pondasinya. Makanya di sini yarfa'u, meninggikan, ya, kalimatnya bukan membangun. Kalau membangun dari awal. Kalau pondasinya udah ada atau bekasnya, nah, berarti sudah tinggal meneruskan. Walaupun memang sama-sama membangun juga, hanya membangun ulang, gitu ya. Kalau membangun dari awal Nabi meletakkan batu, apa namanya, kayak kita bikin rumah baru beda. Ya, memang sudah ada, ya. Nanti kita lanjutkan ya, insyaallah kita lanjutkan kisahnya. Ya. Baik ya, kita tutup dengan rakaat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.